Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu kita hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat dengan topik Harajaon Nahot Rodi Saliling Nililingna, atau kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Marilah kita berdiam sejenak untuk memasuki saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 590 ayat 1 dan ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau hambamu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan agar dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Tuhan yang Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakan kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16 dimulai ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Kita membaca secara bertanggapan. Nanti di ayat 27 kita membaca bersama-sama. Judul perikop, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Kita bersama-sama. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat pada Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, mengumpulkan persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 27 Desember 2020, pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja untuk keluarga Sintua Leonard Manuntun Lumbang Tobing almarhum, sehubungan dengan Sintua Leonard Manuntun Lumbang Tobing yang telah dipanggil Tuhan pada waktu yang lalu. Yang kedua, kegiatan Dewan Diakoni HKBP Bandung. Pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dilaksanakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar HKBP Betania Ranca Ekek, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Kumpul di gereja pukul 8 WIB. Nomor 3, Natal Gabungan HKBP Bandung. Natal Gabungan HKBP Bandung akan diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 masuk pukul 17 WIB secara live streaming. Jemaat yang mengikuti Natal Gabungan di gereja hanya utusan-utusan WEG untuk liturgi dan pengisi acara Natal Gabungan tersebut. Jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube channel HKBP Bandung. Gladi bersih dilaksanakan pada Senin, tanggal 21 Desember 2020 masuk pukul 17 WIB. Nomor 4, acara Natal Keluarga. Acara Natal Keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 telah tersedia. Jemaat dapat mengambil di meja haret tahun dan memperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan. Persembahan Natal Keluarga dapat jemaat sampaikan secara tunai pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 atau melalui transfer ke rekening gereja. Nomor 5, amplop ucapan syukur Natal 2020. Pada pesta Natal pertama, hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar, yaitu amplop ucapan syukur Natal 2020 sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas sukacita Natal tahun 2020 ini. Nomor 6, bantuan kepada HKBP Lintong Nihuta. Gereja HKBP Lintong Nihuta menyediakan kopi Lintong Nihuta sebagai jalan untuk mengumpulkan dana pembangunan gereja. Kita dapat berpartisipasi dengan membeli kopi Lintong Nihuta dengan harga Rp100.000 yang dapat dipesan pada sekretariat gereja. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk Minggu Advent keempat hari ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama dan berakhir sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat Advent Madehita Saluhutna. Songani manang dihamuna damang dainang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang masih menyaksikan channel live streaming ini. Salam sehat untuk kita semua walaupun belum bisa bergabung di rumah kudusnya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu Advent keempat ini menjadi minggu terakhir mempersiapkan masa-masa penantian. Gabi minggu napar pudi minggu Advent napau patonon laho patuduhon lasniroha naung lilik kita paimahon untuk bersama merayakan kelahiran Yesus Kristus dan harus tetap setia dan taat untuk menantikan kedatangannya kelak ke dunia atau ke bumi ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, yang pertama dari nats ini kita mau diajak ketika bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, pastinya di satu sisi mereka menjalani banyak tantangan. Tapi ketika mereka sudah melewati tantangan tersebut, mereka menikmati kejayaan dan kesejahteraan, kemakmuran. Itulah cara Tuhan memelihara umatnya. Dan bagi kita di sini Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika perjalanan umat pilihan Tuhan begitu banyak melewati tantangan, tapi di samping melewati tantangan itu mereka juga harus menikmati pemeliharaan Tuhan karena Israel itu telah dimenangkan juga oleh Tuhan. Dan ketika bangsa itu dipimpin oleh berbagai pemimpin atau raja, naikon bangulu honda sida pagati sorin, kita mau melihat inilah masa kepemimpinan Daud sebagai raja yang kedua setelah Saul raja yang pertama, dan Daud sebagai anak bungsu Isai. Dia telah diurapi Samuel untuk menjadi raja di tengah bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat bagaimana kepemimpinan Daud di sini untuk memimpin Israel pada masa-masa kejayaannya, dia terkenal sebagai raja yang sangat setia dan taat, dan dia juga menjadi raja yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, sehingga dia terkenal menjadi raja yang sangat kokoh, tangguh, dan teguh. Untuk itu Bapak Ibu, ketika di masa Daud juga dia berhasil untuk merebut Yerusalem dan memindahkan tabut perjanjian dari Tuhan
ke Yerusalem sebagai pusat kota keagamaan, maka disinilah ada masa-masa cara Daud seakan-akan dia mau menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan yang menjadikan dia sudah hidup nyaman dan makmur memeliharanya dalam memimpin bangsa yang besar, juga mengalahkan setiap musuh. Kita mau melihat ketika Daud menyadari hidupnya yang nyaman dan dia sudah menetap di Yerusalem dengan tempat tinggal yang mewah. Mungkin di satu sisi dia berpikir sonang nayau di ngulu nasongonon. Maka ada firasat yang timbul di dalam pikirannya. Perhatian Daud tertuju pada tabut Tuhan atau bait Allah. Dan itulah yang mau diberitakan dalam teks ini bagi kita Bapak Ibu. Perhatian Daud untuk memastikan agar tabut Allah, bait Allah secara permanen. Dia mau menunjukkan adanya kerinduan hendak membangun bait Allah, dan itu adalah merupakan suatu ide yang mulia dari raja, seorang raja bernama Daud. Ada niat, ada rencana, ada maksud untuk membangun bait Allah yang dia rindukan juga menjadi tempat baginya, menjadi suatu tempat yang harus untuk menunjukkan bagaimana dia menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan yang memeliharanya. Itu sebabnya dia dua dikatakan bahwa dalam teks ini diingatkan juga, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Itu dikatakan kepada Nabi Nathan. Bapak Ibu, kita mau melihat dalam nats ini, ketika ada niat yang mulia, yang baik, ada rencana dari seorang raja untuk membangun bait Allah, benar, itu adalah merupakan ide yang mungkin baik perencanaan itu. Bukan berarti 100% ini merupakan penolakan dari Allah kepada Raja Daud. Tapi ada rencana yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk yang lebih indah. Mulut aja memang di Yesaya 55 ayat 8 dipaingot doto hita damang dainang. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Di sada sisi neng dohonota nadenggan na tapi kiri alai belum tentu denggan di Tuhani. Itu yang mau ditunjukkan, bahwa memang ini juga mau mengatakan bahwa kita tidak berhak mengatur jalannya Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ide mulia dari Raja Daud di sini hendak membangun bait Allah tersebut, bahwa jauh dari pikiran Daud, dari ide Daud tersebut, Tuhan ternyata mempersiapkan siapa yang layak untuk meneruskan membangun bait-Nya yang kudus, yakni dengan melalui keturunan Daud, anaknya Salomo. Tapi kita mau melihat di sini bahwa apa yang hendak dinyatakan oleh Tuhan itu merupakan suatu rencana yang di luar dari cara berpikir kita manusia. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau katakan dari nats kita ini, di satu sisi ketika ada penolakan atau penghentian dari Tuhan, tapi kita mau melihat di sini ini bisa saja menjadi suatu teguran dari Tuhan bagi Raja Daud, karena pada masa peperangan pertempuran dia atau tangannya sudah memusnahkan banyak orang, pertumpahan darah.
Namun ini merupakan suatu teguran dari Tuhan kepada Raja Daud. Namun teguran itu sekaligus membuka jalan berkat untuk kelanjutan dan kekokohan kerajaan Daud untuk semakin masyhur. Sehingga Bapak Ibu kita tahu ikon boto utama memang di mana ada teguran Tuhan, bahwa disitulah Tuhan juga akan menyatakan kuasanya, kasihnya, dan anugerahnya. Ada teguran, tapi ada kasih. Dan di dalam kasih, Tuhan menyatakan keadilannya kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, jika kita masih merasakan adanya teguran dari Tuhan akan setiap hal yang kita alami, tapi di balik teguran itu, kita harusnya juga merasakan bahwa begitu besar kasih Allah dan menyediakan anugerahnya juga untuk kita. Seperti teguran kepada Daud ini. Demikian juga Bapak Ibu untuk di Advent keempat ini, maka ini akan menjadi suatu perenungan juga untuk kita. Ketika tadi awalnya kami katakan setiap ada rencana, ada ide, ada pikiran yang mengingatkan kita akan setiap perencanaan, tapi kita harus benar-benar diingatkan dari nats ini lebih taat memahami mana yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan dalam melakukan segala hal. Karena ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan untuk menyatakan suatu hal kepada kita, terlebih juga dalam pembangunan bait-Nya. Kita tidak bisa mengatur bahwa setiap gerak-gerik atau perbuatan kasih Tuhan bagi kita itu tanpa ada batasan, maka tidak diatur dalam satu tempat atau satu bangunan. Justru Allah bebas memilih dan memakai siapa saja, ICP, kapanpun dimanapun untuk mewujudkan kehadiran dan rencananya, mewujudkan kehadirannya di tengah dunia. Juga seperti rencana Daud di sini. Ketika dia memang di satu sisi percaya diri untuk membangun bait Allah, tapi inilah yang menjadi suatu perenungan juga bagi dia dan bagi kita semua. Ketika kita beranggapan bahwa diri kita paling layak, paling istimewa, paling sempurna, namun nats ini mengingatkan kita untuk kembali merenungkan lebih awal. Denggado sude nanaing tasakapi ulahonota hobar tulomone Tuhani, sehingga nats ini, melalui nats ini, hanya kehendaknya lah yang terjadi, sehingga apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, keturunan Daud dipersiapkan oleh Tuhan melalui Salomo, dan dari Salomo sampai kepada janji Allah akan lahirnya Mesias juga dari keturunan Daud, sehingga Mesias dinyatakan bagi kita melalui Natal. Itulah karya dan janji Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita umat-Nya. Maka Bapak Ibu, ketika karya dan janji Allah telah dinyatakan bagi kita dengan menganugerahkan mebat maktu portibion, yakni Yesus Kristus, Mesias anak Daud, itulah Kristus. Kerajaannya dan pemerintahannya sangat jelas diberitahukan kepada kita, tidak akan berakhir dan tidak akan habis ditelan masa. Nang pemarong suportibion, bahwa kerajaannya tetap kokoh, kekal untuk selama-lamanya. Itu juga merupakan janji baga-baga yang diberitahukan oleh panurirang Jesaya Tuhita di bidu 5 ayat sia 16 nama dok, seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di Ibrani 1 ayat 8 juga mengingatkan kepada kita, tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Maka sehingga Bapak Ibu yang terkasih, di minggu Advent keempat yang akan kita lewati ini, kita diingatkan mempersiapkan diri benar-benar untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dan merayakan kelahirannya dengan penuh sukacita, yakni mari kita luruskan jalan bagi Dia dengan membersihkan diri, membersihkan hati, menyambut Raja Damai itu, asa bongot turohatta. Persiapkan lampu iman agar terus menyala, jangan sampai padam. Dan kita juga mau diingatkan melalui nats ini, mari bekali diri dengan semangat iman yang harus kokoh, kuat, teguh, taat, supaya hanya melekat kepadanya saja. Meski kita harus melewati saat ini masa pandemi yang kita tidak tahu kapan harus berakhir, tapi kekebalan tubuh dituntut. Asa terus meningkatkan imunitas dengan semangat tersebut. Tung subui portibion mengabadi semangat laho menyambut, mengeradi diri marlas neroha. Tungpi adong batasan waktu marsaor tu bagas joron itu hani. Tapi di sinilah kita mau menunjukkan bahwa kita harus membawa obor damai dan kasih, juga obor pengampunan itu dengan cara membersihkan hati tadi. Bohama asa bongot Raja Damai nasorangi gabe sorang nang dirohata. Meskipun itu sulit, tapi itulah yang harus dituntut dari kita saat ini. Meski masih banyak orang yang mungkin harus menghambat proses jalannya peribadahan dan pembangunan gereja hingga saat ini juga, namun itulah yang akan menjadikan kita untuk bangkit semangat, semakin bersatu di dalam iman, bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun kekuatan di dunia ini yang dapat mengguncang kita di dalam kesatuan itu. Sehingga nats ini pun menuntut kita Bapak Ibu, dengan di minggu Advent keempat ini, meski di tengah dunia torop halak nama make huasona jabatanna, holan mementingkan diri sendiri lomona sabing, tanpa harus berpikir lebih dahulu apa yang menjadi kehendak, rencana, dan yang Tuhan mau dari apa yang harus kita lakukan. Maka nats ini bagi kita Bapak Ibu saat ini menghantar kita, jangan pernah lupa akan dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Maka mari tetap merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menyadari Om Mahape balgani holong nasian Tuhani, boy hita menjalani masa pandemi ini, mengakhiri tahun 2020 ini dengan segala perjuangan, persiapan yang telah kita persiapkan, supaya kita benar-benar taat dan melekat hanya di dalam kuasa Tuhan. Sehingga nats ini kami mau katakan Bapak Ibu, mari terus membangun semangat iman di dalam Yesus Kristus yang kita imani sebagai juru selamat kita, untuk menyambut, menantikan kerajaan Mesias yang telah dinyatakan kepada kita. Telah diingatkan juga bahwa kerajaannya kokoh, karena dialah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Manoktong mahita di bagasan Tuhani, asa toktong di bagasan gogo nasian to dinai hita melewati
masa tahun 2020-on dan di minggu Advent keempat ini satokinai masa Natal unang adong natar podom di akhir tahun 2020 alai ingot mahita madok muliate marpungu ditongani bagas tabe asalam marsangap matuhani di ngulu ni halak Kristen siganupari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan kebesaran kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga menunjukkan dan menganugerahkan Yesus Kristus datang ke dunia menjadi keselamatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu ketika kami saat ini boleh bersama memuji memuliakan nama-Mu di tempat kudus-Mu ini. Biarlah juga setiap jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan juga menyatakan kasih-Mu bagi mereka, sehingga kami semua bersuka cita di dalam iman dan pengharapan kami. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kekuatan, kesehatan, Tuhan menjauhkan dari kami segala sakit penyakit, juga adanya pandemi yang kami jalani saat ini. Biarlah kekuatan, semangat kami menunjukkan vaksin yang dari Tuhan, doa, semangat itu menjadikan kami bahwa Tuhan tidak jauh dari kami, tapi Tuhan selalu menyertai kami, berada di dekat kami, melindungi dan memelihara kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan setiap jemaat-Mu dan juga kami di sini, hanya memuji memuliakan nama Tuhan saja, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 45. Ai tu
Jemaat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan ayat yang berikut. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini, maka kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya, yang taat pada firman-Mu. Maka terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina ini, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu,
sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen, dan terangi, berkati juga para pemimpin atau pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat yang merawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang yang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.